Shalom Jammers Yunlong, bagaimana kabarnya? Selamat tahun baru dan kita percaya tahun 2021 ini kembali berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di tengah-tengah sidang jemaat Jam Yunlong. Mari kita langsung saja ke dalam kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Saya berdoa biar kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menjadi penyegaran rohani bukan saja bagi saudara untuk hari ini, tetapi bahkan menjadi sebuah pondasi di dalam iman saya dan saudara dan dalam perjalanan iman kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Kami percaya tahun ini berkat-Mu akan terus berlimpah dalam kehidupan kami, bahkan lebih dari sebelumnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek yang ada dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami berdoa agar Engkau berbicara lebih lagi kepada setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Oke, kita langsung saja baca kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah saudara baca karena ini ayat yang dipakai oleh Pastor Juna untuk home group kita dalam minggu sebelumnya ya. Dan saya sengaja mengambil ayat ini karena saya percaya saya rasakan dari Tuhan bahwa ini adalah ayat yang akan kita pakai sebagai pedoman atau ayat emas kita Gereja Jam baik yang di Makau dan di Yunlong untuk sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Ya, kita Roma pasal ayat. Kita Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Oke. Kita Roma pasal 8 ayat 28 ya. Mari saudara kita siapkan diri kita. Kita buka kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 28 dan sementara mempersiapkan diri saya undang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Oke, semuanya sudah siap ya, khususnya ada di Jam Yunlong dan juga tentunya siapapun yang sedang menonton rekaman daripada video ini dan yang sudah dipostingkan ke Facebook dan YouTube ya. Roma 8 ayat 28, sudah siap semuanya ya, mari kita baca. Roma 8 ayat 28, kita baca bersama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca sekali lagi, 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat emas ini Tuhan yang kami akan jadikan pedoman di dalam langkah iman kami sebagai gereja, sebagai sidang jemaat Jesus Life Ministry Tuhan untuk sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Engkau beracara Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Engkau terlibat di dalam apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang tahun ini kami mau berserah penuh kepada Engkau. Untuk itu Tuhan berbicara kepada kami Tuhan di minggu pertama tahun 2021 ini Tuhan, untuk mengingatkan kami akan keberadaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, untuk menegaskan lebih lagi kepada kami Tuhan, memastikan kepada kami Tuhan, dan menguatkan kami Tuhan, supaya kami lebih percaya lagi bahwa Tuhan Engkau memegang kendali di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Oke saudara-saudara, ada 4 hal yang ingin saya tegaskan kepada sidang jemaat terkait dengan firman Tuhan yang kita sudah baca ya, Roma 8 ayat 28. 4 hal yang boleh mengingatkan kepada saya dan saudara akan keberadaan Tuhan ya di dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah percaya Roma 8 ayat 28 mengingatkan bahwa Allah terlibat di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara ya. Jadi jangan takut, sepanjang tahun ini Allah akan terus ada di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara. Oke? Nah, untuk itu kita akan pelajari lebih lagi tentang 4 hal mengenai keberadaan Allah tersebut ya. Saat Allah ada dalam hidup kita, maka 4 hal ini ada saudara-saudara. Saat Allah
ada dalam hidup saya dan saudara, maka 4 hal ini akan terjadi ya. Yang pertama, ya saat Allah ada dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, maka Allah bekerja, Allah mendatangkan kebaikan, Allah melakukan itu semua untuk saya dan saudara, dan Allah memiliki rancangan atau rencana bagi saya dan saudara yang percaya katakan amin. Oke, kita percaya, kita amini Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Artinya Allah ada di dalam hidup saya dan saudara. Immanuel, Allah beserta saya dan saudara. Dan untuk itu sepanjang tahun 2021 ini kita percaya bahwa Allah bekerja, ya, nggak pernah henti kerja, saudara-saudara. Dia akan terus bekerja, ya. Lalu Allah mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, dan Allah melakukannya semua tersebut untuk saya dan saudara, dan Allah memiliki rancangan rencana bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita bahas satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ini sesuatu statement atau pernyataan yang sangat strong, sangat kuat, saudara-saudara, ya. Karena Allah itu maha kuasa, dia sungguh besar, ya dia yang paling atas lah dari segalanya ya. Artinya dia big boss, saudara-saudara. Nah, biasanya big boss itu biasanya nyuruh doang, ya. Nah, Tuhan memang juga suka nyuruh saya dan saudara, ya. Karena kita terpanggil untuk melayani Tuhan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Tapi di sini ya, yang begitu baik tentang Allah saya dan saudara, dia bukan hanya sekedar nyuruh saya dan saudara. Ya, kalau saudara bisa gambarkan seorang majikan, ya majikan itu pasti nyuruh saudara, tolong kerjakan ini, kerjakan itu ya. Begitulah Tuhan saat memanggil saya dan saudara. Ini panggilan kamu ya, ini panggilan dia, ini panggilan saya ya. Nah, di dalam panggilan tersebut Tuhan tentu memberikan instruksi, menyuruh saya dan saudara apa yang harus dilakukan ya. Nah, saudara, namun baiknya Allah saya dan saudara adalah dia bisa digambarkan sebagai seorang majikan ya, atau big boss yang bukan hanya sekedar nyuruh, tetapi firman Tuhan mencatat dia turut bekerja ya. Allah saya dan saudara bekerja sama dengan saya dan saudara. Dia nggak pernah cuman sekedar nyuruh, tapi dia akan menyuruh, dan dia menyertai, dan dia mengerjakannya bersama-sama dengan saya dan saudara yang percaya katakan amin ya. Dan ini bukan saja sekarang, saudara-saudara. Jadi hanya karena kita mendengarkan Roma 8 ayat 28 saat ini, kita jadikan sebagai ayat emas sepanjang tahun ini. Bukan hanya sekedar tahun ini 2021 Allah akan lakukan itu. Sesungguhnya Allah sudah melakukannya dari sebelumnya bersama dengan saya dan saudara. Tadi saya katakan saat kita memiliki hadirat Allah di dalam kehidupan kita saat ini, saat kita tahu bahwa Allah bersama-sama dengan saya dan saudara, maka keempat hal ini akan terjadi. Salah satunya, yang pertama adalah Allah akan turut bekerja. Jadi saudara yang telah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah sudah bekerja dari sebelumnya. Tapi saat ini kita hanya diingatkan kembali bahwa jangan takut, sebab Allah turut bekerja. Dia sudah bekerja bersama dengan saya dan saudara sebelumnya, dan apalagi saat ini 2021. Saya percaya ini tahun pengharapan. Tahun 2020 orang katakan tahun yang wah ribet lah pokoknya, rempong ya. Karena ini COVID muncul, ini muncul, itu muncul, berapa banyak orang. Ya memang itu menyedihkan, saudara-saudara. Tetapi saya percaya tetap di tahun 2020 tetap Allah bekerja, saudara-saudara ya. Ya, yang namanya proses kehidupan tetap harus berjalan, saudara-saudara ya. Jadi artinya ya penyakit mungkin masih tetap harus ada ya, atau kehilangan pekerjaan masih tetap harus ada. Tetapi sekalipun pekerjaan hilang ya, hidup hilang. Hidup artinya hidup secara fisik ya, hilang. Tetapi bukan berarti keselamatan akan hilang selama kita memiliki Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, Tuhan saya dan saudara, tidak akan pernah hilang. Yang percaya katakan amin ya. Bahkan dia tetap ada dan dia terus bekerja, saudara-saudara. Jadi dia bukan hanya sekedar nyuruh, saudara-saudara. Dia turut bekerja ya. Dia turut bekerja. Allah saya dan saudara turut bekerja bersama dengan saya dan saudara. Dari dulu sampai sekarang, ini yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara ya. Saudara tahu, saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, itu saya kira satu-satunya waktu di mana Allah hanya bekerja sendirian ya. Tapi pada saat manusia sudah diciptakan, Allah mulai bekerja sama dengan manusia, bahkan dengan Adam dan Hawa, saudara-saudara. Saat Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara ini Taman Eden ya, ini untuk saya berikan untuk kamu, ayo pelihara. Ingat apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan katakan jangan engkau makan ya buah yang ada di
tengah-tengah taman ini, saudara-saudara, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya, jangan dimakan ya. Itu sebuah instruksi ya, atau menyuruh ya kepada Adam dan Hawa untuk sebuah pekerjaan, yaitu jaga baik-baik taman ini. Yang jangan ya jangan, yang harus dilakukan ya dilakukan ya. Tetapi bukti dari Allah tetap bekerja adalah saat Adam dan Hawa tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, Allah mengetahuinya, saudara-saudara. Ya, saat dia melanggar perintah Tuhan dan mereka memakan buah yang sudah tidak boleh dimakan tersebut, Allah mengetahuinya. Dan apa yang dilakukan? Allah memberikan konsekuensinya, yaitu mereka diusir dari Taman Eden. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia menutup Taman Eden tersebut, dan artinya Allah mengambil alih kembali taman tersebut, dan Allah kembali yang mengerjakannya. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan saudara-saudara perhatikan di sini. Kalau saudara menarik garis kembali saat Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, setelah dia selesai menciptakan manusia, Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya baik, lalu dia kalau orang-orang mengatakan dia berhenti bekerja di hari yang ketujuh. Saudara, Allah tidak berhenti bekerja di hari yang ketujuh. Ia mulai memberkati hari yang ketujuh. Artinya apa? Dia memberkati segala ciptaannya. Jadi mulai yang ketujuh, hari ketujuh itu dia bukan berhenti bekerja. Dia berhenti dari aktivitas penciptaan. Tetapi dia mulai pekerjaan barunya. Apa pekerjaan barunya? Maintenance. Artinya, maintenance itu artinya merawat. Jadi karena sudah diciptakan, maka dia harus lakukan perawatan akan apa yang telah diciptakannya. Ya, waktu zamannya Nabi Nuh, saudara-saudara, Allah bekerja untuk menyelamatkan ya keluarga Nuh. Nah, tapi dia bekerja dengan Nuh, dengan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Allah bekerja sama dengan Nuh. Ya, waktu dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, siapa yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir? Memang Musa, benar. Tetapi saudara, kalau bukan Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian, tidak mungkin mereka akan berhasil dan selamat sampai kepada tanah perjanjian, saudara-saudara. Ingat, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka tetap dikejar oleh Firaun. Tapi apa yang Allah lakukan? Membelah laut Tebrau, saudara-saudara, dan seluruh bangsa Israel pun terluputkan dari kejaran bangsa Mesir, saudara-saudara. Jadi di sini artinya dari dulu sampai sekarang sesungguhnya saat kita memiliki keberadaan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, Allah turut bekerja. Dia tidak sekedar nyuruh doang. Dia nggak cuma nyuruh Musa, kamu lepaskan umat kepunyaanku dari bangsa Mesir. Dia tidak hanya sekedar suruh Musa dan lalu sudah ongkang-ongkang kaki. Allah suruh Musa, Allah menyertai Musa, bahkan Allah turut bekerja di awal saat Musa berbicara dengan Firaun, bahkan di saat Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sampai bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah turut bekerja. Ingat saat Musa bahkan sudah tidak ada, bangsa Israel membunyikan sangkakala di depan tembok Yeriko dan tembok Yeriko runtuh. Siapa yang bekerja meruntuhkan tembok Yeriko tersebut? Allah, saya dan saudara. Jadi dia bekerja juga ya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, kita boleh diingatkan hari ini bahwa sekalipun 2020 mungkin terlihat kadang-kadang Tuhan mungkin nggak bekerja ya. Itu dunia yang mengatakan Tuhan tidak bekerja. Tetapi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di tahun 2020, saudara-saudara. Dan maka tahun 2021, tahun pengharapan tadi saya katakan, Allah turut bekerja. Jangan takut. Katakan ke kanan kiri, Allah turut bekerja. Haleluya. Poin yang kedua, firman Tuhan, Roma 8 ayat 28 dilanjutkan, dikatakan di sini, ya. Jadi, apa yang dikerjakan Allah kalau gitu, ya? Dia mendatangkan kebaikan, ya. Dia mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, ya ini saya sudah bahas sedikit ya beberapa hari lalu dalam home group. Dia sungguh mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Jadi saudara tetap percaya kepada Tuhan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak dapat melihatnya. Saudara, tahun 2020 mungkin kelihatan sebagai tahun yang buruk. Banyak yang kehilangan sanak saudara, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa membuka mata rohani kita, saudara, kita pasti akan mampu melihat bahwa ada kebaikan yang sedang menantikan saya dan saudara. Mungkin di tahun 2021, atau mungkin saya tidak perlu muluk-muluk, mungkin masih ada yang harus menghadapi tantangan di tahun ini. Tapi jangan takut, sebab masih ada tahun 2022, masih ada tahun 2023, masih ada waktu sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua di awan-awan permai. Dan saudara, sekalipun di dalam kehidupan kita mungkin kita
susah banget. Lihat yang baik-baik, kok hidup susah mulu. Dari dulu sampai sekarang kok susah terus. Kalau kita menjaga iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, percaya saudara-saudara, saat Maranatha datang, Yesus datang kali kedua untuk saya dan saudara, maka kebaikan itu adalah menjadi kepunyaan saya dan saudara. Saat mahkota kehidupan diberikan bagi saya dan saudara, oleh karena kita telah berhasil menjaga iman kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara tidak perlu ragu lagi di dalam mengikut Yesus, saudara-saudara. Terus usahakan dan terus mempertahankan hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi di sepanjang tahun 2021 ini kita mari mulai untuk bukan saja mengizinkan keberadaan Tuhan ada dalam hidup kita, tapi biarlah keberadaan Tuhan lebih lagi ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Keberadaan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, sekalipun mungkin kita belum dapat melihatnya, kata kuncinya seperti saya sudah ingatkan kemarin itu adalah bahwa Dia akan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan itu artinya ya, kalau dalam bahasa Inggris future ya, future tense, artinya mendatangkan, will ya, will bring gitu ya, bukan sedang datang ya. Jadi kalau dikatakan mendatangkan, berarti artinya bisa ya lagi sedang datang sekarang, artinya bisa dalam waktu singkat ini kita dapatkan jawaban Tuhan, tapi bisa juga masih ada beberapa waktu yang harus kita nantikan, harus kita tunggu. Kalau kita harus menunggu, tidak usah takut. Tunggu saja saudara-saudara. Pasti Tuhan akan datang membawa kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga ya. Yang ketiga, katakan ke kanan kiri yang ketiga. Oke, firman Tuhan dilanjutkan Roma 8 ayat 28 ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi poin yang ketiga adalah Tuhan melakukan semua ini untuk saya dan saudara. Katakan kanan kiri, untuk saya dan saudara. Oke, katakan kanan kiri ya, jangan cuma ke diri sendiri ya. Tunjuk kanan kiri, untuk saya dan saudara, untuk saya dan saudara, untuk saya dan saudara ya. Sungguh Tuhan saya dan saudara melakukan kebaikannya ini. Tuhan saya dan saudara bekerja bersama-sama dengan umat manusia semata-mata untuk saya dan saudara. Jadi terpujilah Tuhan. Dia sebenarnya nggak perlu lakukan, tetapi Tuhan mau melakukannya semata-mata untuk saya dan saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin ya. Untuk itu tapi kita juga perlu ingat, karena Tuhan melakukannya semata-mata untuk saya dan saudara saja. Nah, ini sesungguhnya juga adalah syarat mutlaknya. Ya, saudara yang mau diberkati Tuhan, saudara yang mau menerima kebaikan Tuhan, saudara yang mau mendapatkan perlindungan Tuhan, saudara yang mau dilingkupi oleh Tuhan, saudara yang mau melihat Tuhan sungguh bekerja dalam kehidupan saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena seluruh janji ini dikatakan sesuai Roma 8 ayat 28, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di saat saudara memutuskan untuk berhenti mengasihi Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak dapat melihat kehidupan yang baik, ya, kebaikan Tuhan, saudara tidak dapat melihat tangan Tuhan turut bekerja. Ya, kenapa? Karena memang kondisi daripada Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan adalah bagi Dia yang mengasihi Tuhan kita, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir. Roma 8 ayat 28 dilanjutkan, yaitu mereka ya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada penegasan lebih lagi saudara-saudara, bukan saja bagi mereka yang mengasihi ya, tetapi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Artinya di sini apa saudara-saudara? Saudara tidak perlu takut ya. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, maka bukan saja Tuhan bekerja bersama-sama di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara, bukan saja Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, bukan saja Tuhan dengan begitu senang hatinya melakukan semua ini untuk saya dan saudara. Saudara, Tuhan bahkan memiliki rencana atau rancangan yang lengkap, komplit untuk saya dan saudara. Mulai dari kita lahir sampai kepada kita menutup mata saudara-saudara. Saat kita lahir, rancangan Tuhan sesuai berdasarkan dengan iman percaya orang tua kita. Tetapi saat kita mulai mengetahui konsep keselamatan, kita menyerahkan hidup kita secara pribadi kepada Tuhan Yesus, maka di saat itu kita lebih dipertegas lagi bahwa Tuhan memiliki rancangan dan rencana bagi saya dan saudara. Untuk itu siapa yang terus di dalam hadirat Tuhan, siapa yang terus mengizinkan hadirat atau keberadaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka ada rancangan, rencana dari Tuhan untuk saya dan saudara. Seperti kitab Yeremia katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara, memberikan
memberikan kita harapan dan masa depan. Jadi sekarang terserah saudara, mau memulai tahun 2021 dengan terus mengingat apa yang tidak baik di tahun 2020, atau memulai 2021 dengan terus mencari kebaikan yang ada di tahun 2020. Memang ada banyak ketidakbaikan, tetapi saya percaya kalau kita membuka mata rohani kita, masih juga banyak kebaikan Tuhan yang dapat kita lihat, saudara-saudara. Memang mungkin kita banyak kehilangan hal, tetapi juga kita dapat mendapatkan hal di tahun 2020, saudara-saudara. Untuk itu tahun 2021 ini, mari saudara-saudara, kita serahkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya keberadaannya terus ada di dalam hidup saya dan saudara. Maka saudara akan mampu, sekalipun keadaan di sekeliling kita mencoba untuk menutup mata rohani kita, saudara tetap akan mampu melihat bahwa Dia tetap bekerja, saudara-saudara, dan Dia tetap mendatangkan kebaikan, dan Dia melakukannya bagi saya dan saudara. Bahkan saudara mungkin tidak mengerti, tapi saudara akan mulai dapat melihat sedikit demi sedikit rancangan yang Tuhan sedang kerjakan untuk saya dan saudara di dalam kehidupan kita ini. Haleluya, shalom untuk kita semua. Shalom, tahun 2021 adalah tahun pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan yang begitu luar biasa, yang akan menguatkan langkah iman saya dan saudara sampai kepada waktunya tiba. Apakah itu saya dan saudara kembali kepada Sang Pencipta, atau kita dapat menyaksikan Maranatha secara pribadi, Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan permai. Haleluya, haleluya, amin. Saya berdoa biar Tuhan terus menguatkan saya dan saudara sidang jemaat di Yunong secara khusus. Dalam setiap perkara kehidupan, firman Tuhan telah mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap perkara, saudara-saudara. Dia terlibat di dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah takut. Terkadang mungkin ya kita memang harus lewatin kejatuhan di sini dan di sana. Tapi percaya, firman Tuhan juga mengatakan apabila kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Sebab kalau ada keberadaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan akan menopang tangannya, saudara-saudara ya. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus Yesus, yang menguatkan saya dan saudara. Jadi ini sungguh clear, sungguh jelas sekali. Kalau kita memiliki Yesus, saudara, saya tidak menjanjikan kehidupan akan enak, saya tidak menjanjikan kehidupan akan mulus-mulus saja. Mungkin tantangan, ya, masalah dan lain sebagainya masih tetap harus ada. Tetapi perbedaannya pada saat kita memiliki Yesus Kristus, kita dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam setiap kesusahan yang kita miliki, kita tetap melihat tangan Tuhan tetap bekerja. Kita tetap melihat bahwa Allah tetap bekerja. Kita tetap melihat bahwa Allah tetap campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan kita tetap dapat melihat ada kebaikan Tuhan, serberkah sinar yang keluar dari kegelapan yang mencoba menutupi saya dan saudara. Saya tetap melihat ada titik cerah di ujung sana, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru untuk semuanya. Dan kita akan tutup dengan doa, ya. Lalu kemudian baru nanti akan dipimpin oleh pastor dia perjamuan kudus untuk hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ingatkan kepada kami saat kami memiliki keberadaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau bekerja bersama dengan kami. Bahkan bukan saja sekarang, tapi dari dulu Engkau selalu bekerja dengan umat kepunyaan-Mu, Tuhan. Dan untuk itu kami mensyukuri karena Engkau begitu proaktif di dalam hubungan Engkau dengan kami, Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan kami, Tuhan, dalam langkah iman kami. Dan Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami, sekalipun mungkin kami belum dapat melihatnya. Kami mau percaya terus, Tuhan, bahwa ada kebaikan sedang menantikan kami, Tuhan, di depan sana yang Engkau sedang kerjakan saat ini. Sebab Engkau melakukannya bagi kami semua, Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, biarlah kiranya kami boleh pegang Engkau dengan teguh, Tuhan, dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana dan rancangan yang terbaik bagi kami di depan sana. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tahun 2020 orang-orang banyak mengatakan tahun yang penuh dengan kutuk, tapi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu, Tuhan. Memang ada masa-masa kami turun, masa-masa kami di bawah, masa-masa kami bersedih, masa-masa kami kehilangan begitu banyak hal di tahun 2020. Tetapi kami percaya Engkau tetap Allah yang ajaib dan Engkau yang memegang kendali, Tuhan. Dan kami tahu bahwa yang terbaik yang Engkau sediakan bagi umat yang mengasihi-Mu, Tuhan.
Untuk itu Tuhan kami bersyukur. Tahun 2020 telah terlewatkan, kami masih boleh bernafas di tahun 2021 ini. Masih ada waktu untuk melayani Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai tahun 2021 ini Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat lebih lagi Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Dan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan tahun 2021 ini Tuhan. Minggu pertama di tahun